Kalau saya tanya pada Anda, apa yang Anda lakukan sepanjang hari ini? Saya yakin Anda bisa menjawab dengan gampang pertanyaan itu, dari Anda bangun sampai Anda tidur di waktu malam. Dan kalau saya tanya lebih jauh, apa yang Anda lakukan minggu lalu? Barangkali Anda masih bisa menjawab dengan gampang juga pertanyaan itu. Tapi kalau saya mulai bertanya apa yang Anda lakukan bulan lalu, misalnya di tanggal yang sama dengan hari ini, saya yakin Anda mulai kesulitan untuk menjawabnya. Anda perlu barangkali membuka agenda untuk memastikan jawabanmu. Kalau lebih jauh lagi saya tanya apa yang Anda lakukan tahun lalu, saya yakin Anda mulai sungguh-sungguh mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Apalagi kalau saya tanya, misalnya Anda lahir tahun 1970 misalnya. Lalu saya tanya secara acak, apa yang Anda lakukan tanggal 8 Maret misalnya di tahun 1978? Apakah Anda bisa menjawabnya? Saya tidak yakin. Apa yang mau saya katakan dengan pertanyaan ini? Yang saya mau katakan adalah bahwa ingatan kita manusia adalah ingatan yang rapuh. Manusia mudah lupa. Manusia mudah lupakan banyak hal. Pertanyaan yang kedua, kalau saya bertanya pada Anda, siapa nama kedua orang tuamu? Anda akan dengan gampang menjawab nama lengkap dari papa dan mamamu. Dan kalau saya tanya lebih jauh, siapa nama papa mama dari papa dan mamamu, artinya oma dan opamu, nama lengkap mereka, barangkali Anda mulai sedikit bingung dengan itu. Apalagi kalau saya tanya siapa nama papa mama dari opa dan omamu, barangkali Anda tidak tahu nama mereka lagi. Apalagi kalau saya tanya siapa nama nenek moyangmu tahun 1200 misalnya, Anda bisa menjawabnya? Saya yakin tidak ada dari kita yang bisa menjawab pertanyaan itu. Demikian juga dengan Anda. Anda hanya akan diingat oleh anakmu. Nama lengkapmu, anakmu tahu nama lengkapmu. Tapi cucumu barangkali hanya panggil kamu oma dan opa dan tidak tahu nama lengkapmu. Apalagi anak dari cucumu, cicitmu. Mereka tidak akan tahu namamu. Kita hanya akan dilupakan orang dari generasi ke generasi. Kuburanmu hanya akan didatangi oleh anakmu. Mungkin cucumu masih datang ke kuburanmu. Tapi anak dari cucumu, cicitmu, anak dari cicitmu, barangkali mereka sudah tidak tahu lagi bahwa kamu pernah ada. Begitulah kita manusia. Sekali lagi, kita hanya akan dilupakan di dunia ini. Dilupakan adalah pengalaman yang menyakitkan bagi manusia. Tidak gampang menerima pengalaman semacam ini. Contoh sederhana saja, misalnya Anda punya satu kelompok atau keluarga yang tidak mengundang Anda pada suatu acara yang seharusnya Anda ada di sana. Anda bisa sungguh-sungguh merasa sakit hati dengan itu. Seolah-olah Anda tidak dianggap penting oleh kelompok atau keluarga itu. Atau Anda mungkin sering melihat di televisi tokoh-tokoh politik tertentu yang Anda tidak habis mengerti bagaimana mungkin seorang yang sudah sangat lanjut usianya misalnya masih begitu berambisi untuk meraih sesuatu kedudukan di pemerintahan atau jabatan tertentu. Anda tidak mengerti kenapa orang yang sudah tua seperti itu masih menginginkan hal-hal semacam itu. Karena mereka takut untuk dilupakan. Dilupakan artinya tidak dianggap penting, lalu mereka ketakutan dengan pengalaman dilupakan itu. Jadi sekali lagi pengalaman dilupakan adalah sesuatu yang menyakitkan. Tiap orang berbeda kadarnya. Ada yang orang yang sungguh-sungguh tidak bisa kalau dia tidak diingat. Tapi ada orang yang mampu menerima. Oh, kadang-kadang dia dilupakan dan tidak dianggap penting. Tiap orang berbeda-beda kadarnya. Salah satu tokoh yang saya kagumi dalam Injil adalah penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus.
Mengapa? Karena ketika Yesus disalibkan, banyak dari para murid yang meninggalkan dia. Dan sangat sulit bagi mereka untuk melihat Allah dalam diri Yesus dalam keadaan seperti itu. Hanya beberapa murid yang tersisa. Mereka melihat dari jauh, dan hanya Yohanes, Maria Magdalena, dan tentu saja ibunya yang berdiri di bawah kaki salib, yang lain pergi entah kemana. Dan pada saat seperti itu, di mana Yesus merasa sangat ditinggalkan, sampai-sampai bahkan Yesus mengatakan dan bertanya, "Bapa, kenapa kamu tinggalkan aku?" Artinya Yesus benar-benar kesepian saat itu, benar-benar sendirian. Dan pada saat banyak orang menghujat dan tidak percaya sama sekali bahwa dia adalah putra Allah, ada satu orang yang mengatakan, "Aku percaya engkau adalah putra Allah." Dan itu adalah penjahat, ironisnya, yang mengatakan itu. Dan apa yang diminta oleh penjahat itu? Dia tidak minta bahwa Yesus menurunkan dia dari salib atau membebaskan dia dari penderitaan yang sedang dia alami. Dia nggak minta itu. Yang dia minta adalah, "Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja." Itu yang dia minta. Agar dia diingat. Agar dia tidak dilupakan. Apa yang dikatakan penjahat itu sungguh-sungguh sesuatu doa yang amat sangat mendalam. Iman dari penjahat itu melampaui seluruh murid yang bertahun-tahun mengikuti Yesus. Dan hadiah bagi penjahat itu luar biasa. Hadiahnya gak main-main. Yesus mengatakan, "Hari ini juga, bukan esok atau lusa, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Artinya apa? Aku akan mengingatmu. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk mengingat kita. Mengapa? Karena orang lain itu juga manusia, sama seperti kita. Ketakutan-ketakutan mereka sama seperti yang kita alami sendiri. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk melakukan itu pada kita, untuk selalu mengingat kita. Tapi kita harus berpaling pada Tuhan, pada Yesus sendiri. Seperti penjahat itu yang meminta agar dia tidak dilupakan. Dulu, saya meminta banyak hal pada Tuhan. Saya minta ini dan itu, segala yang saya butuhkan. Saya minta terus-menerus pada Tuhan. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya hanya satu yang saya butuhkan. Dan itu yang dikatakan oleh penjahat di salib yang bertobat. Ingatlah aku, Yesus. Itu juga harus menjadi doamu. Itu juga menjadi doa saya. Karena itulah yang paling penting dalam hidup kita. Itu diingat oleh Tuhan. Jika saatnya nanti kita menghadapi pengadilan terakhir di mana banyak sekali orang yang tidak terhitung banyaknya ada di situ. Kita berharap pada saat itu Yesus mengingat kita. Dan itulah kita memohon setiap hari, "Yesus, ingat saya. Ingat aku. Jangan lupakan aku." Semoga itu menjadi doa kita setiap hari, dari hari ke hari, dan menjadi kerinduan kita agar kelak kita sungguh-sungguh tidak dilupakan olehnya. Selalu klik dengan Yesus.